bar drawing di sini. Ya. Ini masih banyak yang lain, terutama ini ya, hedge. Nah, di sini saya coba buka yang Octavia, ya, ini ya. Bagaimana caranya hedge? Ini sebenarnya hedge juga ini. Ya, dia membuat bentukan bintang seperti apa? Bukan bintang, apa kayak mikroba. Ya, itu sebenarnya hedge sebenarnya. Nah, di sini hedge itu harus di kurva yang tertutup. Kalau kurva itu terbuka, misalnya ya, ini. Anda mau hedge di sini, tidak bisa. Karena ini tadi harus di close. Ya. Jadi sebelum itu Anda harus benar-benar close. Oleh sebab itu, Anda perlu snap kursor ini diaktifkan. Ya, dengan cara tekan F3 dari keyboard Anda atau klik yang boleh tekan F3 boleh. Pastikan ini on. Oke? Nah, setelah itu klik kanan di sini dan pastikan ya di yang objek snap tadi itu ya aktif, klik kanan, pastikan endpoint, midpoint, center ini terpilih. Kalau saya biasanya ditambah nearest karena untuk ngepaskan kita mulai dari gambar dari sini gitu ya, kalau tanpa nearest maka kita itu nggak pas. Nah, tapi kalau pakai nearest di sini, ini pasti ini jatuhnya di kurva tersebut. Misalnya saya bikin dari sini, sini ke sini. Nah, ini pasti. Tanpa itu, ya, mari kita coba buktikan, ya. Tanpa itu, misalnya saya dari sini, sini, sini kira-kira. Oke, yang ini udah jelas-jelas. Tapi kalau yang ini kita zoom in loh, kan? Oleh sebab itu kita perlu ini, ya, dia on kan. Klik, kemudian kita tarik aja vertexnya ini ya, vertexnya ke sini. Nah, perpendikular itu adalah garis tegak lurus ya. Artinya tegak lurus dari ini apa? Garis dari ini ya. Ini di mana dia tegak lurusnya itu kita butuh perpendikular. Kayaknya bukan yang perpendikular di sini kayaknya. Nah, ini juga sama. Di mana garis perpotongan, garis itu. Nah, ini perpendikular. Ya, ini tegak lurus 90 derajat. Oke. Nah, oleh sebab itu Anda perlu ini. Nah, baru setelah itu kita bisa meng-hedge ya. Dan di hedge di sini ini ada dua macam, pick point atau select. Kita pilih pick point misalnya. Nah, di sini ada pilihan lagi tipenya seperti apa. Ya. Nah, sebelum itu pilih pick point atau select. Saya pilih pick point karena saya memilih lokasi titik yang kayak ini. Klik situ. Itu berarti situ. Terus ini kita ini yang baru, yang ini oke dulu close. Nah, baru kita hedge lagi, misalnya ini dengan warna yang ini close boundary could not determine. There might be gap between the boundary object. Nah, itu karena tadi tidak sempurna tadi itu ya. Nah, itu untuk yang pick point. Bisa juga select. Select itu ke sini. Jadi sudah tertutup gini. Dan itu. Aduh, Triswaka lagi. Ya. Ini Triswaka ya? Lagunya Triswaka ya? Aduh. Harusnya nadanya itu ibu itu harusnya nadanya ngepas gitu ya. Ini nadanya nggak ngepas. Aduh. Ya udahlah, kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang coba kalau misalnya Anda mau coba hedge, buatlah kurva tertutup ya. Misalnya dari line Anda pakai line misalnya boleh seperti ini. Kemudian di hedge ya. Anda boleh pick point, belok juga select ya. Select. Oke. Aduh. Syukurlah ya. Ya, lanjut. Silakan coba.
Tapi itu nanti nggak bisa dilakukan. Nah, hatch ini bisa juga begini. Ini saya bikin atau yang di sini ya tetap ya. Ya. Tadi kan masih select ya, mengenai select sama pick point. Ya. Nah sekarang kita ke tipe. Ada solid yang berupa warna seperti ini. Bisa juga dengan arsiran. Ini banyak Anda klik ya. Tadinya ini di sini ya. Ini klik ke bawah nih. Banyak di sini. Macam-macam. Misalnya ini earth ya untuk bumi gitu ya. Earth. Nah, kita pick point ya, misalnya di sini. Nah, ini tergantung warnanya. Warnanya misalnya kita kuning atau kuning seperti ini gitu ya. Nah, gitu ya. Pick point. Oh, gitu. Earth. Hati-hati dengan pick point seperti itu. Ya. Ini Anda bisa bocor. Istilahnya saya itu bocor. Nah, kalau bocor seperti ini, escape ya. Ctrl Z. Mulai lagi. Nah, tapi kita harus inspeksi dulu. Ini jangan-jangan di sini nggak pas di ujung. Oh, ya kan? Nggak pas di ujung. Nah, kalau seperti ini Anda berarti ini harus perbaiki dulu vertexnya ya. Ini ke sini, ini ke sini gitu. Biar nggak bocor. Ini juga ke sini. Gitu. Ini juga sama nih. Ini harus ini yang terbuka ya. Ini yang susah ini nih, yang terbuka ini. Soalnya dia pilihan ininya terbuka nih. Nah, kita masukkan sini quick point ya. Nah, sekarang sudah nggak bocor lagi ya. Tapi yang ini bocor ini. Ini juga udah nggak bocor. Nah, ini paling bocor. Barangkali ya, bocor barangkali. Jadi kita harus laten ya, sama pick point ini. Oh, kan? Wah, ini lagunya Salim Iklim ini ya. Saya tahu saya soalnya. Saya kalau yang nyanyi Salim Iklim seneng saya. Ini lagunya tinggi, high voice. Bagus ya. Nah, kalau sudah ini di sini kita close, tapi ternyata kita lupa. Waduh, lupa nih. Ini nih harusnya bukan seperti ini. Gampang saja untuk mengubah. Klik-klik dua kali. Klik-klik. Klik-klik dua kali keluar lagi seperti ini. Nah, Anda bisa modelnya seperti ini boleh. Ya. Modelnya seperti ini boleh. Bahkan warnanya pun Anda mau ganti lagi misalnya agak ke orange gitu pun. Di escape baru kelihatan ya. Atau ininya wah terlalu rapat ya. Jadi kita klik-klik ini terlalu rapat.
Nah, di sini scale-nya kita naikkan. Misalnya kalau terlalu rapat, misalnya tadinya 1 jadi 5, enter. Jadi kayak gitu. Oke, silakan diubah-ubah. Yang saya bilang tadi ini propertiesnya itu bisa Anda ubah-ubah ya. Ini, misalnya saya bikin heads lagi, misalnya di sini untuk yang ini misalnya ya. Warnanya. Nah, misalnya kayak gini. Anda sudah punya nih ya. Wah, ini ternyata terlalu besar, Pak. Terlalu terlalu ya pokoknya terlalu besar gitu ya. Kita oke dulu. Nah, nanti masuk lagi. Nah, ini diklik-klik 2 kali masuk lagi. Ini dibesarkan. Terus angle-nya juga saya nggak mau yang 0 gitu. Mungkin 45 arahnya begitu boleh. Oke. Nah, bisa juga misalnya ya kita oke di sini. Misalnya saya tambah lagi di sini 1 kotak gitu ya. Heads lagi ya, solid. Tapi saya select. Klik ini. Nah, tapi di sini saya transparansinya ditambah 50 misalnya. Jadi transparan. Ini mungkin biar kelihatan nah jadi gitu. Oh, itu. Anda pokoknya kalau suka desain kaos apa kayak gitu bisa juga pakai ini ya. Nah, mendesain kaos itu. Tuh. Oke. Explore lagi. Saya kasih waktu 3 menit. Explore lagi. Jadi ini ya kita punya polyline 2 macam. Saya misalnya klik ini divide ya, ketik divide di divide atau dipisah ya. Select object to divide. Nah, salah. Divide. Select object to divide, misalnya saya yang atas dulu yang gampang ya. Nah, saya pilih pilihan blok. Name-nya tadi, nah saya lupa ya karena name-nya itu susah. Nah, saya lihat lagi name-nya itu apa. Nah, ini namanya ini ya. Ctrl C. Oke. Save. Nah, ini saya klik saya ketik divide ya tadi ya, divide. Saya klik itu polyline ya. Terus saya pilih blok. Dan di situ saya berikan nama yang tadi itu ya. Nama yang tadi bloknya. Tekan OK. Align yes with the block to the object ya. Yes. Yes, saya bilang yes. Number of segment katakanlah saya ini 8. Nah, jadinya seperti ini ya. Di si objek ini. Begitu juga dengan yang ini, misalnya divide, divide ya. Nah, ini kenapa kok ada di pinggir karena gini. Kalau kita klik-klik 2 kali, kalau tadi hatch editor, sekarang kita block editor. Klik-klik 2 kali, keluar jendela ini, oke. Nah, keluar di sini karena David itu ininya ada di pinggir titik 0,0-nya. Nah, kita geser saja ya. Di sini kita geser kira-kira di tengah sini kita pindah ke 0,0 ya. Misalnya ya. Kemudian kita close dan save. Memang di sini bergerak, tapi saya tujuannya di sini ya. Nah, sama seperti tadi divide, divide ya. Klik di sini misalnya. Oke, divide. Nah, pilih pilihan blok. Enter name tadi ya. Ctrl V. Ya, tadi namanya itu, enter. Makanya kalau bikin blok nanti saya ajarin bikin blok, itu namanya jangan aneh-aneh. Ya, misalnya saya sendiri kalau misalnya pakai nama misalnya sesuai pekerjaan itu misalnya Upcom 1, Upcom 2, Upcom tanaman atau sesuai semaunya kita aglonema 1, aglonema yang mudah kita. Oke. Align block with object, yes. Kita enter saja karena defaultnya sudah yes. Enter the number tadi 8 segini, kita masukkan misalnya 30 sekarang ya. Enter. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi kalau Anda bikin penanaman pinggir jalan kayak gitu ya. Nah,
ini kok ada tiba-tiba blok, Pak? Blok itu apa sih? Nah, blok itu adalah satu objek yang dikelompokkan jadi satu dan dia punya sifat yang sama untuk semua objek. Maksudnya sifat yang sama itu apa? Misalnya saya ubah ini satu, klik-klik satu, masuk ke edit block definition. Oke. Nah, di sini saya tambahin heads. Boleh, enggak masalah. Ya. Misalnya saya tambahin heads di sini misalnya pakai cross misalnya ya, pakai cross. Nah, di sini saya pilih select object. Nah, saya pilih ini ya. Semua. Klik. Nah, kan semua ya. Udah keluar. Ini saya jadikan hijau misalnya ya. Tuh. Ini susah amat ini. Hijau, kemudian ini scale-nya saya agak rapetin 0,5 kayak gitu. Boleh kan ya? Biar kelihatan bedanya 0,2 deh. Oh, keliru 2,0. 0,2 gitu ya. Kemudian close hatch creation yang pertama ini di close. Habis itu close block editor. Save change dan semuanya jadi hijau. Itulah blok. Ya. Nah, ini pun yang di sini juga sama blok. Ini akan saya jelaskan minggu depan. Ya, saya akan buat video untuk kalian untuk membuat blog. Apa itu namanya minggu depan, tapi saya delivery secara asinkronus ya. Karena saya insya Allah minggu depan ada di Mandalika, Lombok Tengah. Untuk pekerjaan IPB dan Kemenaker. Oke, itu mengenai blog. Nah, sekarang ya untuk tugas minggu ini ya. Jadi drawing lagi, tapi saya akan berikan ini yang lebih banyak ya mengenai polyline. Polyline misalnya. Polyline seperti yang saya contohkan tadi itu defaultnya adalah lurus. Padahal sebenarnya dia itu bisa arc ya. Dengan pilihan arc di sini. Gitu ya. Arc. Kemudian Anda bisa tebalkan juga ya dengan cara ini ya, half width. Awalnya ini 0. Kemudian saya kalau misalnya saya tebelin ya. Kan kita kan pakai unit meter ya. 15 cm berarti 0,15. Endingnya itu 0,15 juga. Ya. Nah, jadinya seperti ini ya. Lebih tebal. Ingat, hati-hati. Kalau sudah seperti ini, kalau sudah selesai, Anda balik lagi ke half width. Kenapa? Karena nanti ketika Anda gambar lagi, tebel-tebel lagi gitu ya. Kita balikin lagi ke 0. Banyak yang stres karena, waduh kok ininya tebel-tebel. Karena lupa nggak dinolin lagi. 0 lagi. Nah, baru setelah itu. Nah, Anda kalau misalnya bikin tugas seperti ini sebenarnya gampang ya. Ini nggak usah ini apa yang namanya hatch ya. Anda cukup dengan polyline ya. Polyline startnya di sini katakanlah gitu ya. Half width ya. Half width itu berarti setengah halfnya ya. Kita 0,15, ininya juga 0,15 jadi 30. Tapi kalau ketebalan apa itu namanya ketebalan ini sampai salah. Ketebalan tembok itu hanya 0,15 ya. Berarti half width-nya itu adalah 0,075 karena 7,5 cm ya. Enter lagi jadinya gini. Nah, itu ya. Jadi gitu. Itu ya.
Nah, sebenarnya lebar dari tembok ini bukan 30 cm, tapi 15. Nah, Anda juga sama. Nanti di sini misalnya Anda punya apa ya, misalnya planter box. Misalnya. Ini kan David kan punya ini tadinya di sini ya. Tadinya kan di sini. Nah, saya ingin bikin planter box ya, yang bisa menghiasi ini. Sama saya pakai polyline. Ya. Planter box itu kan sudah ininya kan 0,15 cm ya. Saya misalnya start dari sini. Ya. Ini half width-nya saya setting lagi 0,075 tadi diketik aja. Ya. Ini 0,075 juga diketik aja. Enter. Misalnya awalannya begini, kemudian saya pilih arc gitu ya. Ya gini. Ya. Jadi di depannya kolam ini ada planter box-nya. Ya. Jadi di depannya itu ada planter box-nya. Planter box 1, planter box 2 misalnya agak naik gitu ya. Oh iya ini arc ya, lupa. Jadi planter box-nya naik. Ada 2. Ya. Jadi bikin ininya nggak kaku begini ya. Ini ada planter box. Oke. Saya ajarkan ini deh sekarang blok ya. Saya ajarkan blok aja ya. Biar kalian itu bisa juga membuat tanaman ya. Semakin banyak Anda belajar, semakin cepat nanti kan. Nah, ini kalau misalnya seperti ini kolam Anda sudah pasti tahu ya. Kalau saya punya kolam salah ya. Head creation di sini. Pattern saya pakai solid aja. Gradient. Gradiennya yang seperti ini misalnya. Warna pertama adalah blue, warna kedua misalnya select. Nah, saya pilih ini, dan seperti itu ya. Terus kelihatan kan ini ya. Oke. Ini kalian pasti udah, wah saya ingin bikin taman gitu kan ya. Nah, ini juga sama. Kalau misalnya Anda mau bikin apa namanya semak, katakanlah sansevieria misalnya, atau misalnya bromelia gitu ya. Bromelia itu lebarnya katakanlah 0,15 ya, jari-jarinya 0,15 karena 30 cm misalnya, yang 30 cm atau ya biar cepat selesai gitu. Kalau misalnya kecil-kecil kalian ngopinya banyak nanti. Nah, di sini Anda bisa apa? Bisa pakai ini yang kemarin minggu lalu ya. Kalau misalnya yang seperti ini berarti krimbosa ya, yang daunnya kecil-kecil Bu, jangan bromelia. Nah, misalnya Anda pakai ini ya. Pilih poligonal ini misalnya. Pilih objek. Ini wrap cloud, select. Oh, ininya objeknya kita harus setting dulu. Rektangular, pilih ini arc length dulu ya. Arc length-nya itu seberapa? Arc length-nya misalnya belokannya segini gitu ya. Terus maksimumnya misalnya segini gitu. Nah, ya gitu pilih objek ya. Pilih ini. Terlalu kecil ya. Terlalu kecil. Kita bikin yang baru lagi aja dah. Ini arc length-nya kita bikin yang agak jauh. Objek yang ini. Nah, jadi yes. Nah, jadi gitu. Kalau pilih-pilihan yes, jadi Anda boleh itu diwarnai atau di cross gitu ya, misalnya di sini ininya 0 tambah 0,05 misalnya ya.
Jadi seperti itu. Warnanya misalnya merah. Oke. Ininya juga merah. Caranya mengganti warna ini ke sini. Merah. Orange gitu ya. Lebih kelihatan kan? Di sini sebenarnya ada ini. Cuman ini saya pakai cara warna yang cerah aja deh, kuning gitu ya. Kelihatan. Nah, kelihatan kan di sini? Ya. Ininya mau Anda tebelin, boleh. Ini di sini tebelinnya. Pak, kok nggak berubah? Untuk membuatnya kelihatan, line weight. Ya, ketik line weight dan di sini display line weight. Oke. Nah, kelihatan lebih tebal, ya. Tebal lagi. Hati-hati jangan ketebelan. Nah, ketebelan itu nanti jadi nggak bagus. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah dua objek yang berbeda. Kalau ini saya move satu, yang satu lagi dia ini jadi objek yang berbeda pokoknya lah ya. Nah, oleh sebab itu biar ininya jadi sama ya, ininya jadi sama sekali kita ubah semuanya berubah, maka Anda harus bikin blok dengan cara ketik blok ya. Apa yang mau dijadikan blok ya? Di sini ada select object. Enter. Beri nama. Nah, tadi itu. Kalian sudah dapat tanaman lanskap? Aglonema tahu. Primbosa tahu. Misalnya ini kalau yang bunganya merah seperti ini krokot misalnya. Krokot 1 misalnya. Karena ada krokot 2, krokot 3, ada yang merah, ada yang kuning. Nah, kemudian pick point untuk pusatnya di tengah. Biar pas kalau misalnya di ini. Aduh, saya kehabisan minum. Kemudian tekan OK. Tanamannya di sini aja dulu. Tapi Anda sudah tahu di mana area yang mau di. Nah, ini di length sorry. Half width-nya ya, di 0 dulu ya. Nah, di sini pakai arc gitu ya. Anda mau nanam di sini gitu ya. Nah, ini divide. Ini pilih blok. Tadi namanya itu krokot 1 ya. Enter. Align yes. Number of segment misalnya 30. Enter. Nah, jadi kayak gitu. Ya. Terlalu rapat. Ya. Ctrl Z. Terlalu rapat. Ya. Divide lagi. Ya. Ini dengan blok. Tadi krokot 1. Enter. Yes. Misalnya yang sekarang 20 misalnya. Nah, jadi begitu ya. Enter. Bikin lagi di bawahnya gitu ya. Bikin lagi terus di bawahnya. Nah, ini nanti Anda akan bisa, selain itu Anda juga bisa apa? Nah, begini ini bisa ini. Ini tanam begini juga bisa. Bikin lagi ya, yang lain bikin gitu. Nah, tuh paham ya di sini ya, cara bikin blok dan juga. Oke, silakan dicoba. Kalau tugasnya nanti bikin apa? Simbol pohon itu ada di YouTube saya ya. Jadi silakan subscribe ya, dan tonton ya. Nah, cara membuat simbol pohon ya. Ini katakanlah pohon itu lebarnya 6 meter, berarti ininya atau 3 meter gitu ya, berarti ininya 1,5. Gitu ya. Nah, kemudian kita buat satu batangnya dulu ini ya. Sama kayak Anda bikin di gambar sketsa ya. Ini lagi gitu ya. Nah, kemudian Anda tambahkan daun-daunnya pakai segitiga-segitiga gini ya.
Kemudian ini di sini juga sama. Random aja ya. Kata random itu ngetren ya di anak-anak sekarang ya. Saya kebingungan, anak saya bilang random banget hari ini ya. Apa? Oh, random ya. Jadi ketemu sama apa papasan sama pemadam kebakaran, pakai gitu hal aneh itu random ya, random banget. Random ya. Nah, misalnya satu bikin begitu ya. Ini kan baru satu. Ya ada ini nih, polar array. Ya di sini. Klik semuanya. Klik kanan. Taruh di sini. Ini bisa itemsnya jadi 8. Kalian ngomong sendiri, Oga. Enggak, ngomong sendiri tadi, Oga. Dengerin nggak nih? Oke. Ini ada pohon ya. Lebarnya 3 meter gitu ya. Nah, kemudian Anda bikin sekarang yang lain nih. Prinsipnya sama kayak tadi. Bikin aja satu di sini ya. Bikin satu di sini. Ya kan? Atau satu aja deh. Nah, ini gini. Satu. Dan heads. Anda kan punya heads tuh. Heads-nya itu bisa yang begini. Kalau select berarti select 2 nih. Ininya digedein ya. 5. Kebanyakan. 1. Ininya warnanya hijau. Ini 0,75 biar kelihatan. Udah nih 1 ya. Nah, terus di mirror. Ini adanya mirror nih. Select semuanya mirror ya. Sumbunya ini kan ditanya mirror line, artinya sumbu pencerminannya dari sini ke sini gitu ya. Tekan enter. Nah, ini masih sama ini. Padahal saya pinginnya ini berlawanan arah. Gampang, klik-klik masuk Hedge Editor. Yang diubah apa kira-kira? Angle-nya ini ke 90 ya. Jadi kayak gitu ya. Oke. Nah, setelah ini Anda select semuanya. Pilih yang ini polar array. Awalnya begini. Tapi kita nggak ke yang itu ya. Tapi kita ke ini klik polar array. Klik ini. Oke. Enter. Pusatnya di sini. Kelapanya. Ya. Nah, tunggu dulu. Nah, setelah ini ya. Setelah ini Anda harus hapus ya yang ini ya. Nah, tapi ini untuk memastikan ya. Ini klik ya. Ini kan masih di dalam itu ya. Dalam hedge polar editor nih ya. Ini polar editor. Nah, ini Anda kalau mau mengubah ya, ininya daunnya itu jadi warna hijau gitu ya. Berarti ini explode dulu. Aduh, explode ya. Ini jadi ini sendiri-sendiri ya. Nah, telat kudunya tadi ya. Tapi enggak apa-apa, ini malah bagus. Karena yang ini misalnya hijaunya begini, tapi yang di sini misalnya mungkin hijaunya ya yang lebih tua. Nah, dan batangnya itu jadi misalnya
Ya, Anda harus telaten milih satu-satu gitu pokoknya. Nah, jangan lupa ini nanti di begini select semuanya. Ketik blok. Beri nama misalnya pohon. Oh, jangan, yang gampang itu ketapang kencana misalnya. Atau kita kencana misalnya. Yang kita ingat ya, kencana 1 karena nanti ada kencana 2, dan peak point itu di tengah. Dan kita tekan OK. Jadi dia jadi satu kesatuan ya. Ini dipindah ke sini juga bisa. Dan kalau misalnya nanti kita perbanyak misalnya, ini kita perbanyak. Kita nggak perlu ubah satu-satu, cukup satu aja, salah satu diganti. Yang tadinya ini hitam ya. Ini jadikan apa ini namanya? Warnanya mana ini ya? Ini ya. Yang hitam warnanya jadi. Nah, itu nanti akan berubah semua berubah. Begitupun dengan yang ini juga walaupun ini di apa namanya sudah diblokkan sama ini ya, sama array ya. Tapi kalau misalnya Anda mau mengubah salah satu ya, warnanya misalnya tulang daunnya jadi coklat atau apa, itu di-exclude dulu baru kemudian. Nah, satu lagi di sini ini namanya juga ini ya. Kalau misalnya Anda membuat streetscape ini tadi divide ya. Divide misalnya ini di sini. Saya milih kencana 1 misalnya ya. Blok dulu ya. Kencana 1. Yes. Number of segment katakanlah 10. Jadi itu nanti. Itu. Oke. Ya, silakan dicoba-coba. Mengenai heads ini, kalau misalnya heads itu bocor, saya katakan ini bocor apa? Ya, bocor itu misalnya gini. Anda klik heads, kemudian pick point, biasanya anak-anak suka pakai pick point. Kalau misalnya Anda itu pick di sini,
kemudian prosesnya lama gitu ya. Itu artinya too many polyline. Saya klik di sini. Nah, ini lama ini karena Anda pinginnya cepat selesai di sini ya dengan nge-hatch launch gitu ya. Padahal kemampuan komputer Anda itu terbatas. Apa yang bikin lama ini nih? Ini nih. Cuma ini polyline ini lama ya. Hati-hati. Memang enak kalau misalnya pick point itu langsung jadi gitu ya. Kalau misalnya Anda mau grass gitu atau dot grass gitu. Ini langsung jadi, tapi ini lihat ini komputernya ini komputer yang udah kuat gitu ya, tapi kok masih ini juga gitu ya. Emang enak cepat selesai gitu ya. Tapi lihat geraknya susah lama. Nah, kalau misalnya Anda mau menghindari resiko itu ya, gampang caranya ya. Misalnya di sini saya mau hatch ya. Area yang ini yang kosong ini di bawahnya pepohonan. Tapi di sini sudah ada kadung Anda naruh tanaman. Maka Anda pakai polyline, itulah gunanya saya ajarkan polyline ini. Polyline ya, tertutup. Startnya dari sini terus ke sini. Nah, polyline ini kan sudah bisa arc ya. Tinggal di arc, pilih second point, second PT, second point itu. Ini terus second point gitu ya. Cari tengahnya second point. Nah, katakanlah biar cepat selesai ya, saya belokkan sini nih. Saya belokkan sini. Nah, sama nanti ini ada pilihan close saja. Ini sudah jadi. Nah, Anda sudah punya kosong gini ya. Nah, ketika Anda hatch, jangan pick point, tapi select yang tadi itu, cetakan tadi itu. Saya bilang itu cetakannya. Cetakannya tadi itu di, misalnya ini jadi 0.1. Misalnya. Warnanya biar beda kuning. Ya. Ya. Kalau misalnya Anda mengandalkan pick point, pick ini, ya, pick point, waduh itu resikonya besar. Lebih baik Anda select. Ya. Nah, yang namanya kurva itu ada yang tertutup, ada yang terbuka. Ya. Ini adalah kurva terbuka ini. Karena ujung yang satu dengan ujung yang lain dia terbuka. Kecuali kalau dia itu ujung satu dan ujung yang lain ketemu gitu ya. Oh, gitu ya. Oh, jadi begitu. Ya, ini juga sama, kecuali ujung satu dengan ujung lain misalnya ya, misalnya ini ketemu dengan yang ini ya. Nah, ini jadi tertutup ini ya. Tertutup oleh ini dan ini. Nah, disitulah di kurva yang tertutup itu, disitulah kita bisa gunakan hatch. Ya. Hatch ini di sini ada hatch. Nah, di sini ada pilihan pick point dan select. Kita bisa pilih pick point atau select. Kalau pick point berarti kita taruh arsiran itu di tengah-tengah kurva, antar kurva. Kalau misalnya kita pilih select, berarti kita pilih kurva tertutup mana yang kita seleksi. Ya. Kita mulai dari pick point dulu. Nah, di sini setelah itu tentukan pick point-nya. Ya. Nah, tinggal ditaruh di kurva yang tertutup. Oh, gitu ya. Taruh di sini tidak bisa, karena ini kurva terbuka ya. Tapi di sini bisa. Ya. Di sini pun bisa. Ini hatch. Nah, selama kita di jendela hatch creation, kita bisa mengubah-ubah warnanya. Ubah aja warnanya. Kemudian kita juga bisa mengubah-ubah ini apa besaran arsirannya. Ini 1, kita ubah jadi 5 gitu ya, jadi lebih jarang. Jadi 3 misalnya, jarang lagi. Oke.
Dan juga bentuknya dari arsiran itu masih bisa diubah juga. Apakah mau solid atau kamu angle atau kamu mau ini ya, masih bisa diubah-ubah selama masih di jendela ini. Oke. Masih bisa diubah-ubah. Ini warnanya mungkin yang lebih kelihatan ya. Masih bisa diubah-ubah. Nah, kalau sudah selesai sesuai dengan keinginan kita, ya, sesuai dengan keinginan kita. Oh, ini kadang juga hedge itu kelihatan skalanya terlalu besar. Ya, kalau misalnya terlalu besar, tinggal dikurangi saja. Tadi 3, saya turunin jadi 0,5, masih besar juga. Saya turunin jadi 0,05. Seperti itu ya. Untuk mengakhiri, tekan close hedge editor. Nah, itu kurva ya. Jadi ada kurva tertutup, ada kurva terbuka. Di mana kurva tertutup itu bisa ditaruh arsiran hedge. Nah, kalau misalnya di gambar yang kompleks seperti ini, Anda nggak bisa membuat arsiran, cek apakah di sini kurvanya sudah tertutup atau terbuka. Nah, caranya ya drop saja ini hedge-nya ya. Di drop hedge-nya. Misalnya di sini saya pakai karena ini paus ya, tadi saya warnai ya, warnai karena pausnya bagus ini ya. Nah, ini berarti tertutup nih. Nah, tertutup ini. Nah, ini berarti tertutup. Nah, tapi kalau misalnya ada nggak yang terbuka? Nah, ini peluang terbukanya itu oh ini nggak tertutup, ini bagus ini ya. Nah, berarti apa Mbak Okta ini telaten ya, pas-pasin. Karena ada juga yang terbuka sehingga itu tidak bisa di hedge ya, nggak bisa di hedge. Oh contoh ini nggak bisa, jadinya ikutnya boundary yang ini ya, yang ini kan terbuka nih, jadi dia tidak bisa mewarnai bagian ini saja, nggak bisa, dia ikut yang sampai batas, ada batas ya. Kan enter untuk mengakhiri. Kalau misalnya ternyata ya Anda mau mengarsir ini ya, yang aneh nih ya. Nah ini, oh ini buah bagus yang ya. Kalau misalnya ditutup kayak gini, edge ya. Mana lagi ya? Nah ini peluang terbuka nih kayaknya nih. Jangan-jangan ini terbuka nih. Oh nggak bagus ya. Ya. Ini nggak ada terbukanya, ini tertutup semua ya. Oke lah, misalnya katakan ini ya, gitu ya. Ini ada garis. Nah inilah gunanya Anda menggunakan ini snap cursor. Karena kalau tanpa ini Anda yakin di sini ini udah ketutup gitu ya. Padahal dia masih terbuka. Misalnya begini ya. Nah, misalnya gitu. Padahal dia masih terbuka ini. Nah, ini di hedge nggak bisa. Misalnya klik ini ya. Klik ini. Oh, bisa nih. Itu kan nggak bisa. Close boundary could not be determined. Nah, ini ditunjukkan nih. Tuh, itu ya, dimerahin. Dimerahin. Nggak bisa itu. Nah, oleh sebab itu, ya, oleh sebab itu kita gunakan ini snap cursor. Biasakan. Ya. Dan jika kita klik kanan, ini endpoint, midpoint, center, ya biasanya yang sering saya pakai itu ya perpendicular, nearest itu saya pakai. Ya, sehingga kalau endpoint, ya ini pas di sini, ini pas di pinggir, di pojok. Atau misalnya mau yang tegak lurus, misalnya terhadap garis ini, misalnya tegak lurus, itu kita ada perpendikular. Nah ini kan perpendikular tegak lurus. Artinya garis ini sama lengkung ini tegak lurus.
mau pas di tengah misalnya, di tengahnya ini, misalnya ya di tengahnya yang kurva ini, nah ini pas. Ini pojok. Sehingga kalau misalnya kita beri warna itu pas. Ya, itulah gunanya kita gunakan snap. Nah, mahasiswa itu sukanya mengabaikan ini snap ini, ya, mengabaikan karena pengen cepat selesai, padahal itu bikin lama, ya. Tuh. Oke, sekarang balik lagi ke polyline. Masih banyak pilihan polyline, ya. Kita bikin polyline baru di sini. Nah, di sini selain arc juga ada half width atau width. Apa itu artinya? Artinya width itu kan lebar, ya. Artinya ini kita misalnya ingin membuat letterbox misalnya, di mana lebar letterboxnya adalah 15 cm. Berarti kita half width, kalau 15 bagi 2, 7,5 cm. Berarti kalau meter 0,0.075 meter. Ini juga sama 0,075 meter. Nah, ini garis selanjutnya yang ditarik ini akan jadi tebal. Mau di arc juga boleh, dia tetap tebal. Nah, misalnya kita punya letterbox di sini gitu ya. Untuk mengakhiri tekan enter. Ya. Nah, di sini kalau sudah tertutup maka kita itu bisa hatch. Nah, tapi hati-hati di polyline selanjutnya Anda tetap tebal, padahal Anda pinginnya balik lagi tipis. Berarti half width diklik lagi, yang tadinya 0,1 jadi 0,0 ya, 0 aja. Itunya 0 balikin lagi. Sehingga nah, ini Anda itu ya. Oke. Nah, efeknya kalau misalnya kita nanti punya arsiran lagi, ya, ini arsiran lagi. Misalnya ini kita taruh rumput di sini ya, rumput misalnya grass, grass, ya. Kita beri warna hijau. Kemudian kita taruh di sini, ya. Close boundary could not be determined. Nah, ini ada apa ini? Oh, enggak ding, enggak apa-apa ya. Nah, ini kita perkecil lagi gitu ya. Nah, ini jadi seperti ini ya. Kemudian yang di satunya lagi, ya, kita berikan warna juga yang berbeda lagi, ya. Ya. Nah, itu ya. Anda bisa lihat di sini. Ini secara nggak sadar sebenarnya kalian kalau misalnya dibuat seperti ini sebuah pola dari taman. Ya. Secara nggak sadar ini pola 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 taman. Oh, bisa pola taman, Pak? Iya, ini bisa bisa juga kita buat ininya ya, jalannya. Lebar jalan misalnya katakanlah 3 meter gitu ya. Nah, itu jalannya dia. Ini juga masih bisa kita utak-atik gitu ya. Kayak gini.
Ya, itulah. Ini bisa ditutup. Ini bisa ditutup. Ya. Dan kalau misalnya kita bikin taman nih, saya kalau udah lihat kayak gini ini udah gatel aja ya, ya. Ini ya, ini jadi planter box ini kalau buat saya nih. Jadi planter box, ini juga jadi planter box. Itu jadi planter box. Yang di sini ini kalau buat saya ini jadi perkerasannya ini. Nah, ini jangan jadi perkerasan, ini tetap jadi gitu ya. Tuh, udah jadi ini satu taman ya. Ini ya di pinggir. Tuh, kalau ini dibangun cakep nanti itunya. Landscape-nya. Itu enaknya jadi orang landscape gitu ya. Kalian kan mungkin ada yang masih menyesal, aduh kenapa kok saya masuk sini. Kalau jadi orang landscape itu kita, aduh, pokoknya paling paling mengasihkan deh. Suruh jalan-jalan, suruh bikin desain gitu ya. Terus itu dilaksanakan gitu. Nah, silakan coba-coba ya buat garis-garis ini ya. Nah, di sini pakai teknik ya. Ininya depannya T, teknik bold gitu ya. Oke. Nah, ini kita taruh di sini. Dan ini leveling ya. Istilahnya lantai utama itu 0.00, artinya di level 0. Nah, 0 min 0.15 itu artinya dari titik utama ini ke lawn itu turun 0.15. Nah, ini berarti kalau 0.00 misalnya ini turun jadi 0.05 misalnya ya. Jadi kalau misalnya turun 10 cm, 0.10. Artinya itu dia turun 10 cm dari dari lantai. Ini namanya level ya, ini level. Toilet. Nah, toilet itu biasanya turun dia 5 cm ya dari lantai utama. Kenapa kok perlu turun 5 cm? Karena air ya, biar enggak keluar ya. Betul. Nah, kemudian di sini misalnya kita taruh lagi, misalnya ini ruang tidur misalnya. Kamar tidur. Kamar tidur. Ini kamar tidur 1, ini kamar tidur 2. Nah, begitu juga dengan ini, misalnya ada planter box ya. Ada planter box seperti itu. Nah, ini kan lawnnya katakanlah sama ya ininya ya. Nah, ini berarti naiknya itu berapa gitu ya. Misalnya planter ya. Planter 1, planter box 1 saya. Nah, ini misalnya naiknya naik 0.30 misalnya. 30 cm naik. Naik 30 cm dari sini ya. Tapi berarti dari sini ini kan 0.15. Berarti 0.3 kurangi 0,15 berarti naiknya berapa? Ini plus 0.3. Ini minus 0.15 berarti naiknya berapa ini? Dari sini, dari lawn. Hah? Berapa? 45, ya betul. Nah, 45 cm naik. Gitu ya.
Oke, nah ini juga termasuk sama ini di sini. Nih, misalnya planter box 2. Naiknya misalnya dari 0,30 naik misalnya dari 0,45. Nah, gitu. Tuh, baru setelah itu jadi set line. Nah, biasanya ini nanti ada format gambar. Tapi sementara ini dulu. Ya, silakan belajar ini dulu bikin set line, bikin taman gitu ya. Boleh pakai danahnya David juga boleh pakai danah temennya yang punya ini boleh, atau Anda bikin sendiri juga boleh. Itu tadi Arum kayaknya digitasi danah ya. Biasa itu mah. Ya. Oke, silakan kalian pakai ini apa annotation gitu ya. Ini ya pakai annotation, misalnya di sini kasih nama ya pakai teks. Nah, ini jalan misalnya ya. Jalan 0,00. Ini sama kayak Word ini, ada justify tengah gitu ya. Dan ini bisa diganti jadi teknik. Saya biasakan pakai teknik bold ya. Biasanya mahasiswa itu maunya Arial. Kenapa? Karena nggak usah ganti ini. Ya, nggak mau ganti-ganti ini. Nah, ini ada satu lagi nih, ya. Ya, sama dengan line gini ya. Saya mau sambung arc gini ya. Nah, misalnya gitu ya. Tekan enter. Ini ditaruh di sini dulu. Taruh dulu di sini. Taruh tengah-tengah. Kalau tadi polar array, sekarang path array. Tanya ini, select curve. Ini ya, select curve. Nah, ini masih bisa di ini itemsnya ya. Itemsnya ini masih bisa dimainin. Ini ada items ya. Klik items ya. Nah, between ini kan 5, masing-masing ada 5 itu ya. 5 distance-nya itu 5. Kita masukkan misalnya jadi 10. Nah, jadi lebih jarang. Ya. Ini ada di sini sebenarnya nih ya. Between itu ada 10. Kita mau ini kan berapa? 3 misalnya. Lebih ini lagi. Oh, lebih itu lagi. Tadi 5 ya. Di sini. Kan close. Nah, ini tadi saya nggak ajarkan waktu pagi nih. Ini teman-teman kalian yang di pagi itu ya, yang nggak dapat ini bilangin salahnya kamu kuliah pagi-pagi gitu. Mending sama saya kuliah siang ya. 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 Maaf ya yang pagi ya. Coba sendiri nih.